尔敢万不将进！小心，同盟至尊！为什么？我不是说过吗？我们是兄弟，他们。为什么？我待你们如兄弟，你们为什么要这样？去死！我鸿蒙至尊以神魂起誓，终有一日，我一定会重返仙界，以血复仇。Tan Yun sangat ingin masuk pagoda waktu dan ruang biji sesawi terbaik. Setelah Anda masuk, akan ada cukup waktu untuk memperbaiki jimat harta karun kelas menengah ofensif untuk membela diri. Kedua, dia bisa mengendalikan Magnificent Ice Flame dan melahap atribut es api tingkat harta karun terbaik, Propulsi Profound Flame. Akhirnya, dan yang paling penting, setelah memasuki latihan selama 1 bulan, Anda tidak hanya dapat menghabiskan 10 bulan, tetapi naga emas, singa, dan kera iblis di kantong binatang juga akan menghabiskan 10 bulan. Tan Yun menghabiskan lebih dari 4 tahun di ngarai meteorit, menara ruang dan waktu biji mustard, dan 2 dewa besar juga menghabiskan lebih dari 4 tahun. Tan Yun percaya bahwa waktu bagi mereka untuk bangun tidak lama lagi. Tan Yun bangkit untuk tinggal dan hendak membuka pintu ke arena seni bela diri raksasa, ketika tiba-tiba ada suara familiar yang panik, persetan. Bagaimana dengan ini? Jika Kakak Tan kembali, akan ada jalan buntu. Sialan. Dan Niu. Tan Yun membuka pintu, melangkah keluar rumah, memandang Daniel yang gelisah tidak jauh, dan bertanya, "Daniel, apa yang terjadi?" Daniel tiba-tiba menoleh ke belakang, dan ketika dia melihat Tan Yun, dia bergegas ke depan dan mendorong Tan Yun ke dalam rumah, dengan ekspresi cemas, "Saudaraku Tan, mengapa kamu kembali? Cepat dan bersembunyi ketika tidak ada seorang pun." Petik 2. Tan Yun bingung, "Ada apa? Kakak Tan, aku bertanya padamu, apakah kamu membunuh satu-satunya putra sesepuh penegak hukum pintu dalam? Bagaimana kamu tahu?" Tan Yun bingung. "Aku punya slot. Kamu benar-benar membunuh Qiu Qilin." Daniel berkata dengan panik, "Saudara Tan, Anda tidak tahu apa-apa. Selama ketidakhadiran Anda, Tetua Penegak Hukum memimpin lebih dari 9.000 murid penegak hukum, setiap murid. Mereka semua membawa binatang penghirup jiwa, mencari pembunuh kilin-kilin di nadi inti kita. Baru saja tadi malam, binatang pengendus jiwa itu akhirnya mencium nafasmu di Changling Xianshan berdasarkan nafas yang kamu tinggalkan di mayat Qiu Qilin, dan menentukan rumahmu." Kepala sangat marah. Dia sekarang di Bingqing Xianshan, dan menemani para tetua penegak hukum. Setelah kepala meminta Anda untuk kembali, segera pergi. Tapi dia konsen diam-diam meminta adik laki-laki itu untuk memberitahumu bahwa penegak hukum yang lebih tua tidak baik. Jika kamu kembali ke Gunung Peri Changling, kamu harus bersembunyi dengan cepat. Tan Yun mendengar kata-kata itu, mengambil napas dalam-dalam, dan mencibir, "Apa yang bisa saya sembunyikan? Saya akan pergi ke Gunung Abadi Bingqing, bagaimana dengan bertemu Qiu Yongming?" "Jangan khawatir, Daniel, tidak apa-apa." Tan Yun berkata, meninggalkan rumah, mengendarai perahu roh, dan berlari kencang menuju Gunung Peri Bingqing 25.000 mil jauhnya. 1 jam 2 menit kemudian. Di puncak Gunung Abadi Bingqing, murid penegak hukum Dzogchen Ranah Jiwa Janin dan 29 murid yang menunggu di luar kuil Bingqing melihat cahaya hitam jatuh di depan langit, berubah menjadi perahu roh hitam. Ketika mereka melihat orang-orang di perahu roh, mereka tiba-tiba melompat ke guntur dan mengutuk. "Tan Yun, brengsek, kamu benar-benar membunuh saudara Qiu. Tan Yun, dasar binatang!" Desir Sam. 21 orang menghembuskan api, dan menuju Tan Yun dengan niat membunuh yang menakjubkan, mengepung mereka. "Lain-lain, binatang." Tan Yun berkata dengan nada mendominasi, "Kalian ini apa? Berani mempermalukan Laosu seperti ini?" Kesal, Tan Yun melakukan langkah besar, seperti serigala memasuki kawanan, muncul di sebelah 21 orang pada saat yang hampir bersamaan, mengepalkan tangan seperti jatuh, dan membanting 21 pukulan berturut-turut, mengenai dada 12 orang.
Kaca, kaca. Dalam suara retakan tulang yang cepat dan jelas, 20 murid penegak hukum yang bergegas masuk, dada mereka runtuh, dihempaskan ke udara dengan kecepatan 2 kali lipat dari masa lalu, dan darah disemprotkan dari langit. 20 orang di lapisan ke-9 alam jiwa janin rentan terhadap satu pukulan. Ledakan. Murid Dzogchen di alam jiwa janin, kekuatan spiritual lengan kanan melingkar, dan saat dia mengepalkan tangan untuk menemuinya, tinju kanannya tiba-tiba meledak, kabut darah terisi, dan jari-jari yang patah terbang bersama. Menusuk. Ah! Murid itu ditolak oleh Tan Yun, kakinya terpeleset di puncak. Wow! Tan Yun secepat guntur, mencondongkan tubuh ke dekat tubuhnya, mengubah tinju kanannya menjadi cakar, dan meraih pergelangan tangan muridnya yang patah yang menyemburkan darah, dan menariknya kembali. Penegak hukum Penatua, tolong! Suara ngeri murid itu menembus awan dan memecahkan batu. Ledakan. Pintu istana Bingqing tiba-tiba terbuka, dan Qiu Yongming, yang berusia sekitar 60 tahun, melintas, dan tiba-tiba tubuh tuanya bergetar hebat. Tan Yun, kamu kacau, biarkan dia pergi ke Penatua ini. Ada seringai di sudut mulut Tan Yun. Dia menutup telinga untuk itu. Sambil menarik murid itu ke dalam pelukannya dengan tangan kanannya, kaki kirinya tiba-tiba mengenai dadanya. Tidak. Retakan. Dada murid itu runtuh, dan tulang rusuk yang patah menembus dadanya berdarah, panah berdarah keluar dari mulutnya, tubuhnya seperti layang-layang dengan benang putus, membawa awan debu, dan jatuh dengan keras di kaki Qiu Yongming. Wow, Penatua, kamu harus menjadi tuan bagi murid-muridmu. Lebih tua, 21 orang meratap dan berguling-guling dalam genangan darah. Tan Yun, kamu membunuh putraku dulu, dan sekarang kamu sangat lancang, menyakiti murid-muridku. Kejahatannya sangat keji. Qiu Yongming, yang berada di tahap ke-6 dari alam pemurnian jiwa, sangat marah sehingga dia akan meledak, dan tiba-tiba berubah menjadi bayangan. Cautan Cloud One Palem diluncurkan. Dia konsen, sesepuh penegak hukum akan membunuh yang tidak bersalah. Tan Yun berteriak, dan menunjukkan langkah sucinya. Dia muncul 200 meter jauhnya dalam sekejap. Pada saat ini, telapak penglihatannya semakin besar. Penegak hukum Penatua, apakah boleh membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu? Tiba-tiba, disertai dengan suara tua, Tan Yun merasa pusing, tetapi Shen Qingfeng yang tiba-tiba muncul di sebelahnya terseret di belakangnya. Ledakan. Pada saat yang sama, telapak tangan kanan kering Shen Qingfeng menghantam telapak tangan kiri Qiu Yongming. Hai! Dua telapak tangan saling memukul, kekuatan mengerikan yang tak terlihat terpancar, pasir dan batu beterbangan di atas puncak, dan kekosongan dalam radius 30 kaki, dalam sekejap, ada celah di ruang seperti helai rambut. Retakan ruang muncul dalam sekejap, dan ketika menghilang, darah Qiu Yongming di tubuhnya berguling, dan dia mundur 3 kaki sebelum dia bisa berdiri teguh. Di sisi lain, Shen Qingfeng memegang Tan Yun dengan tangan kirinya dan tergelincir 10 kaki di tanah untuk menstabilkan sosoknya. Tan Yun, dengan tingkat ke-7 dari alam jiwa janin, dapat melihat melalui kekuatan biksu pada tingkat yang lebih tinggi dari miliknya di bawah mata ilahi Hongmeng. Sekilas, dia dapat melihat bahwa Shen Qingfeng dan Qiu Yongming keduanya adalah tingkat ke-6 dari alam pemurnian jiwa. Jelas, keduanya saling berhadapan untuk pertama kalinya, dan penilaian telah dibuat. Pada saat yang sama, Tan Yun tahu betul bahwa jika Shen Qingfeng tidak berhasil, Qiu Yongming akan membunuhnya dengan satu telapak tangan. Shen Qingfeng, dia membunuh putraku dan melukai murid-murid penegak hukumku. Dia pantas mati. Qiu Yongming meraung, kamu berani menghalangi penegakan hukum sesepuh ini. Shen Qingfeng menyipitkan matanya sedikit, dan matanya yang keruh penuh dengan cahaya dingin, dan emosinya masih panas. Qiu Yongming, ini adalah nadi intiku. Orang tua itu memanggilmu yang lebih tua, kamu benar-benar memberi dirimu wajah. Apa yang kamu, berteriak pada orang tua itu? Shen Qingfeng mengacungkan jari dan menunjuk Qiu Yongming. Jika Tan Yun benar-benar membunuh Qiu Qilin tanpa alasan dan melukai 21 muridmu, dia tidak akan pernah kidi. Tapi, sebelum semuanya jelas, kamu ingin membunuh Tan Yun, anjing apa kamu? Oh, Shen Qingfeng ada di pihak Tan Yun. Jika Tan Yun meninggal, saudara keduanya Shen Qingqiu harus mati karena sumpah. Terlebih lagi, ketika wanita itu mengeksekusi dirinya sendiri karena menghidupkan kembali rumput giok,
jika bukan karena Tan Yun menghadapinya dengan tidak hormat, kehidupan lamanya akan lama hilang. Sekarang Qiu Yongming, seekor anjing, ingin membunuh Tan Yun, bagaimana dia bisa membiarkannya? Belum lagi Tan Yun tidak memanggilnya untuk mengambil tindakan, bahkan jika dia tidak menelepon, Shen Qingfeng tidak akan pernah tinggal diam. Apakah kamu berani mempermalukan penatua ini? Wajah tua Qiu Yongming memerah, dan suara kebencian diinterupsi oleh Shen Subing yang dijarah dari kuil Bingqing. Penatua Qiu, Qingfeng benar. Tan Yun Ruo salah dulu, kami dan Denyut Nadi tidak pernah bercanda. Tapi sebelum masalahnya jelas, kamu akan mengambil tindakan. Bukankah itu sedikit mengabaikan pembuluh darah dan ku? Shen Subing berdiri tegak di depan Shen Qingfeng dalam gaun bunga emas, menatap Qiu Yongming dengan dingin. Tentu saja, dia tidak membela Tan Yun, tetapi karena Shen Qingfeng. Dia sangat membenci Tan Yun. Meskipun Tan Yun benar, karena Tan Yun dan Mai diganggu oleh para murid penegak hukum selama periode waktu ini dengan binatang penghirup jiwa. Oke, sangat bagus. Qiu Yongming menatap Shen Subing dengan tegas dan tidak bisa membantah, kepala Bingqing, Shen Qingfeng, Anda memberi jalan kepada penatua ini. Penatua ini harus meminta Tan Yun menurut hukum. Shen Subing tidak pernah ingin terlibat dalam kejahatan dengan Qiu Yongming, karena Qiu Yongming adalah murid dari kepala petugas penegak hukum Xianmen. Shen Subing tahu bahwa dia telah benar-benar putus dengan Qiu Yongming hari ini. Dia melihat ke belakang dan menatap Tan Yun dengan dingin, matanya yang indah dipenuhi dengan kebencian dan kebencian. Segera, dia menarik napas dalam-dalam dan berjalan 3 kaki ke kiri. Kamu tidak apa-apa untuk mencari masalah. Shen Qingfeng memelototi Tan Yun sebelum berdiri dengan hormat di belakang Shen Subing. Katakan, mengapa membunuh Qiu Qilin, murid penegak hukum? Sosok Qiu Yongming melintas dan muncul di depan Tan Yun, hampir berteriak. Jika matanya bisa membunuh orang, Tan Yun akan mati ratusan kali. Dia tidak sabar untuk mencekik yang satu ini di depannya, biarkan dia memutuskan tukang yang rendah hati dari keturunannya. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, kembalilah ke tetua penegak hukum, ketika murid itu pergi ke kota Huang Fufang, kilin-kilin sialan itu pertama-tama mempermalukan murid itu, dan kemudian memeras murid itu dengan batu spiritual kelas menengah. Murid, ketika saya meninggalkan gerbang kota, saya marah, jadi saya meminta batu roh kepada Qiu Qilin. Dia menolak untuk memberikannya dan mempermalukan murid itu lagi. Apakah kamu tidak tahu, murid itu benar-benar ingin membunuhnya pada saat itu, tetapi dia tidak membunuh muridnya terlebih dahulu. Menurut aturan, murid itu tidak akan memiliki kesempatan. Oleh karena itu, murid itu dengan sengaja mengingatkannya bahwa dia harus melapor ke sekte senior dari pengumpulan batu rahasia, dan murid itu tidak lupa untuk memberitahunya bahwa ini adalah kejahatan. Ini untuk menghapus basis kultivasinya dan mengeluarkannya dari sekte tersebut. Wajah Qiu Yongming berubah menjadi hijau saat mendengar ini. Dia paling tahu temperamen putranya. Dia tidak perlu memikirkannya dan tahu bahwa putranya takut akan terungkap, dan dia sudah terbiasa dengan putranya pasti sudah merencanakan untuk membunuhnya saat itu. Tapi rencana ini jelas merupakan jebakan yang dibuat oleh Tan Yun untuk membunuh putranya. Dia bahkan lebih tahu bahwa Tan Yun berkata begitu, dia sengaja marah pada dirinya sendiri. Tan Yun, kamu jahat. Qiu Yongming meraung seperti guntur. Tan Yun menutup telinga, dan kemudian dia tertawa. Pada saat itu, Qiu Qilin melihat bahwa tidak ada seorang pun di sekitar, jadi dia memerintahkan 20 murid penegak hukum untuk menyingkirkan saya dan mengubur saya. Penegak hukum Penatua, setelah mendengar ini, murid itu benar-benar tertawa. Murid itu membunuh 20 orang terlebih dahulu. Pada saat ini, murid itu tidak langsung membunuh Qiu Qilin, karena 36 orang di nadi lain juga ingin membunuh murid itu. Jadi murid itu menggunakan rencananya dan terbang, oh tidak, tepatnya, dia melarikan diri dari Fang Cheng dan dengan sengaja membiarkan Qiu Qilin dan 36 orang menyusul. Kemudian, mereka bekerja sama untuk membunuh murid itu, yang persis seperti yang dimaksudkan murid itu, jadi murid itu menghancurkan mereka semua. Kepura-puraan kematian benar-benar mengerikan. Begitu kata-kata itu jatuh, Tan Yun membungkuk hormat kepada Qiu Yongming, dan berkata dengan tulus, apa yang dikatakan murid itu benar. Untuk membuatmu percaya, murid ini akan memadatkan gambar ingatan, biarkan kamu melihat lebih dekat, murid.
Proses membunuh mereka. Kamu. Qiu Yongming pusing karena marah, kamu sangat kejam. Kamu jelas ingin membunuh anakku dengan sengaja. Engah. Tubuh Qiu Yongming gemetar, tubuh bagian atasnya tegak, dan dia menyemburkan seteguk darah. Tan Yun, orang tua itu memiliki batu pengingat jiwa di sini. Dengan batu ini, kamu dapat memadatkan ingatanmu dengan lebih jelas. Shen Qingfeng tertawa dan melemparkan batu seukuran kenari, sebening kristal yang mengingatkan jiwa ke sana. Tan Yun, kepulan engah. Qiu Yongming menyemburkan 3 darah terus-menerus, menatap Tan Yun dengan ganas, dan mengatakan setiap kata, tidak, tetua ini percaya kamu. Terima kasih atas kepercayaan para tetua penegak hukum, para murid berhutang budi. Tan Yun membungkuk, ejekan hormat ini membuat Qiu Yongming semakin marah. Kombinasi kemarahan dan kesedihan membuat Qiu Yongming tampak berusia beberapa dekade. Dia benci harus menjadi yang lebih tua, dan ingin membalaskan dendam putranya. Tapi dia tahu lebih baik bahwa dia tidak bisa menyerang Tan Yun di depan Shen Subing dan Shen Qingfeng. Penegak hukum Penatua, murid lebih dari 1 jam yang lalu, ketika saya mendengar bahwa Anda akan memanggil murid, putra pertama datang ke sini tanpa penundaan. Tan Yun mengamati 21 murid penegak hukum yang terluka parah di tanah, dan berkata dengan marah, tetapi mereka mempermalukan dan menghina para murid. Bukan itu masalahnya. Saya ingin menyerang para murid dan mencegah mereka melihat Anda. Tidak apa-apa bagi mereka untuk mempermalukan murid itu, tetapi mereka benar-benar mengambil tindakan untuk mencegah murid itu dengan penuh semangat memohon untuk melihatmu. Jadi murid itu melukai semua sampah ini. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Qiu Yongming berteriak keras, cukup. Berbalik, Qiu Yongming mempersembahkan korban ke perahu roh. Dengan lambaian tangan kanannya, 21 kekuatan roh melilit 21 orang dan melemparkan semua orang ke perahu roh. Wow, saat Qiu Yongming baru saja meraih perahu roh, nada suara Tan Yun dingin, penegakan hukum Penatua, ada satu hal lagi tentang murid itu, saya ingin bertanya kepada Anda, jika masalah ini sampai ke telinga Master Sekte, Anda boleh jangan aman. Qiu Yongchong mengepalkan tinjunya, menggertakkan giginya dan berkata, kamu, katakan. Penegak hukum Penatua, pada hari pertama setelah mengunjungi gerbang dalam, para murid bertemu dengan murid penegak hukum pintu dalam Yang Fei dan Sugang ketika mereka memasuki gerbang dalam. Tan Yun tersenyum dan berkata, mereka mengatakan bahwa karena para murid membunuh Qiu Yongchong, sesepuh penegak hukum dari pintu luar, jadi untuk membalas Qiu Yongchong, Anda memerintahkan semua murid dari penegak hukum pintu dalam untuk menemukan cara untuk singkirkan para murid. Omong kosong. Qiu Yongming meraung. Saya juga berpikir itu omong kosong mereka. Tan Yun berkata dengan tergesa-gesa. Kamu adalah Penatua penegak hukum pintu dalam. Kamu harus adil dan tegas. Bagaimana kamu bisa memerintahkan semua murid penegak hukum pintu dalam untuk membunuhku? Penegak hukum Penatua, apakah Anda ingin melihat ingatan murid dan Yang Fei? Dan Sugang. Qiu Yongming dengan dingin mendengus, tidak, dia dan para tetua akan menyelidiki mereka. Jika apa yang kamu katakan itu benar, mereka akan memfitnah para tetua dan mati. Begitu suara itu jatuh, perahu roh naik ke langit, dan aliran darah tumpah dari kehampaan. Semua orang tahu bahwa darah keluar dari mulut Qiu Yongming. Hahaha. Shen Qingfeng tertawa dan berkata, anak baik, dengan beberapa kata dari lidah beracun, dia hampir mati karena benda tua ini. Apakah itu lucu? Shen Subing tiba-tiba menatap Shen Qingfeng. Shen Qingfeng tidak mengatakan apa-apa dengan segera. Shen Subing menatap Tan Yun, matanya membeku, kepala ini, saya akan mengirimi Anda pesan, jika Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup, jangan seperti pria kurang ajar, maka Anda akan segera hidup. Terima kasih atas pengajaran utama. Tan Yun membungkuk. Kamu tidak perlu berterima kasih kepada kepala ini, jika hidupmu tidak terkait dengan kehidupan King Qiu, itu kamu. Sebelum kata-kata Bing King Dao jatuh, suara tanpa kemarahan dan prestise terdengar di langit, kepala Bing King, 4 roh apakah obatnya sudah siap? Detik berikutnya, 3 tetua gerbang abadi Danmai, Zhou Yun, muncul dari puncak. Dia memandang Shen Subing, yang secantik dewa, dan ada sedikit warna cabul dan kotor di matanya. 3 tetua, bukankah ada 5 hari sebelum kamu mengumpulkan ramuan itu? Shen Subing membungkuk, mengerutkan kening. Saya tidak sabar untuk membunuh orang tua ini yang telah berulang kali menganiaya dirinya sendiri.
Kenapa? Apakah kamu punya pendapat? Zhou Wuyun memandang Sen Subing dengan gaya kuno. Bawahan tidak berani. Sen Subing membungkuk. Kamu tidak berani mengukurnya. Zhou Wuyun mendengus dingin, Penatua sedang menunggu di sini. Pergi dan dapatkan 4 obat mujarab sekarang. Sen Subing menggigit bibirnya dan masih tidak mampu untuk membungkuk. 3 tetua, anggrek es pernapasan kura-kura, teratai batu hantu yin, rumput roh api pembakaran, bawahan belum menemukannya. Tapi apa? Ekspresi Zhou Wuyun berubah drastis, dan dia memarahi, kepala Tang telah koma sejauh ini, dia bisa hidup hingga setengah tahun jika dia melanjutkan. Saat ini, para tetua utama dari Immortal Pil Fast Cells telah bernegosiasi dan sangat mendesak untuk memperbaiki Pil Zun kebangkitan. Hari ini tetua datang untuk mendapatkan eliksir, dan kamu mengatakan bahwa kamu tidak menemukannya. Apa yang kamu lakukan? Berlututlah pada penatua ini. Mendengar ini, Sen Subing menarik napas dalam-dalam dan berlutut perlahan, penatua ketiga, tolong biarkan bawahanmu selesai berbicara. Meskipun bawahan belum menemukan 3 obat mujarab ini, tetapi mereka telah menemukan obat mujarab yang dapat menggantikan mereka. Sen Subing sengaja tidak menyebutkan 5 rumput giok mati, tapi dia sangat takut. Zhou Wuyun marah pada Sen. Angin mulai. Haha, Sen Subing, kamu sangat berani. Zhou Wuyun tersenyum marah, apa yang diketahui oleh alkemis hebat peringkat suci. Memurnikan 3 jenis ramuan dari pil pemulihan jiwa, tidak ada obat mujarab yang bisa diganti. Kamu tidak menemukannya, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Kamu menipu, mengerti? Tidak cukup menipu, kamu berani berbicara omong kosong, mengatakan bahwa ada ramuan yang dapat menggantikan anggrek es yang bernafas kura-kura, teratai batu hantu yin, dan rumput roh yang terbakar. Apakah kamu tahu asal mula obat pil? Zhou Wuyun berkata dengan marah, itu diturunkan oleh nenek moyang kita. Jika ada ramuan alternatif, apakah para leluhur belum tahu? Kami adalah tetua dari Vena Pil Abadi, bukan? Zhou Wuyun menarik napas dalam-dalam, sebagai kepala sekte dalam Danmai, Anda tidak dapat melakukan ini dengan baik, tetua ini sekarang akan menggulingkan Anda sebagai kepala suku. Tan Yun memandang muridnya, karena diintimidasi, dia sangat marah, tetapi kekuatannya terlalu rendah, dan dia harus tetap di tempat, berpura-pura malu. Berdebar. Sen Qingfeng berlutut di depan Zhou Wuyun dan berkata dengan ekspresi bingung, 3 tetua tenang, kamu tenang. Bagaimana kamu membiarkan tetua ini tenang? Zhou Wuyun memarahinya, dan tiba-tiba diinterupsi oleh Sen Subing, cukup. Sen Subing berdiri dari tatapan nafas api Zhou Wuyun, mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah Zhou Wuyun, 3 tetua, kepala bawahan adalah kepala Tang, bahkan jika Anda ingin menghapus posisi kepala Tang juga memiliki kata terakhir. Kamu belum memenuhi syarat. Ketika Zhou Wuyun terkejut, kata-kata Sen Subing selanjutnya membuatnya semakin marah. Sen Su berkata dengan dingin, selain itu, bawahan telah mengatakan bahwa mereka telah menemukan obat mujarab untuk menggantikan anggrek es nafas penyu, teratai batu bayangan hantu, dan rumput spiritual api yang menyala. Bawahan tidak menghormati leluhur. Meskipun obat mujarab yang ditinggalkan oleh Tuan Kakek tidak menunjukkan bahwa ada obat mujarab pengganti, bukan berarti tidak ada obat mujarab, kan? Kamu lancang, beraninya kamu mempertanyakan Grandmaster. Zhou Wuyun melompat ke guntur. 3 tetua, ini yang kamu katakan. Bawahanmu tidak bersungguh-sungguh. Sen Subing berkata, seolah memikirkan sesuatu, dia berseru. Puluhan ribu, tetapi sedikitnya ratusan. Selama teknik pilnya cukup dalam, itu bisa diganti dengan tangan yang kredibel. Ramuan macam apa yang ada, dan obat mujarab apa yang harus digunakan. Pada saat ini, Tan Yun terkejut, bagaimana dia merasa bahwa kata-kata ini begitu akrab, ternyata Xiao Niu Sen yang memindahkan apa yang dia katakan secara utuh. Adapun teguran Sen Subing barusan, Tan Yun tidak marah sama sekali. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya muridnya. Selain itu, sekarang dia menegur dirinya sendiri, suatu hari dia akan diajari dan didisiplinkan dengan keras. Yang bagus lebih dari puluhan ribu, paling sedikit 100. Zhou Wuyun mencibir, nadanya penuh sarkasme, Sen Subing, apa 3 jenis ramuan yang harus diganti? Biarkan penatua ini juga, insightful. Maaf, metode ini diberikan oleh Tuan Bawahan. Tanpa izin Tuan, Bawahan tidak bisa memberitahu Anda.
Sen Subing dengan tegas menolak. Tuan, hahaha, sungguh Tuan. Zhou Wuyun mencibir, kakek guru tidak mengatakan bahwa ada obat mujarab yang dapat diganti, tetapi tuanmu mengatakan ada, mungkin saja pencapaian alkimia tuanmu lebih tinggi daripada tuan besar. Sen Subing, kamu mencari alasan seperti itu untuk pediatri, apakah kamu ingin menyinggung? Suara Sen Subing menjadi lebih dingin, kata-kata dan kalimat bawahan Anda benar, dan tidak ada yang dapat Anda lakukan jika Anda tidak mempercayainya. Oke, tetua ini membuat mulutmu keras. Zhou Wuyun tidak diragukan lagi berkata, dibutuhkan 5 bulan untuk memperbaiki tungku pil kebangkitan. Sekarang Anda telah menemukan pil dan Anda memiliki bimbingan seorang guru tinggi, maka Anda di sini. Sempurnakan pil kebangkitan jiwa dalam waktu 5 bulan. 5 bulan kemudian, kamu secara pribadi membawa obat ke pil pintu abadi. Saat itu, jika tidak ada pil Zun kebangkitan, kamu akan mati. Saat dia berkata, mata Zhou Wuyun melewatkan sentuhan cabul, dan tawa cabul masuk ke telinga Sen Subing, kecantikan kecil, kamu harus tahu, jika kamu tidak bisa menyerahkan ramuan hari ini, aku bisa membunuhmu. Namun, kamu adalah pedang yang aku cari, aku akan menemukan cara untuk menundamu selama 5 bulan lagi. Jika kamu tidak ingin mati, mohon padaku di gerbang peri dalam 5 bulan. Jika kamu melayaniku dengan nyaman, aku mungkin bisa membantumu. Kecantikan kecil, jangan biarkan aku menunggu terlalu lama, haha. Begitu suara itu jatuh, Zhou Wuyun naik ke udara, berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke awan, menghilang. Huligan bau, cabul tua. Sen Subing siang mengepalkan tinjunya, tubuhnya gemetar. Sen Qingfeng sangat marah dan berkata, Nona, Zhou Wuyun telah berkomplot melawan Anda kali ini, Anda harus menjaganya. Aku tahu, hanya saja, kata Sen Subing, dan menatap Tan Yun ke samping, tidak ada hubungannya denganmu di sini, apa yang kamu lakukan dengan bodoh. Pergi. Murid itu pergi sekarang. Setelah Tan Yun menjawab dengan hormat, dia mengorbankan perahu roh, seperti kilat hitam yang menembus awan dan berlari kencang menuju lapangan seni bela diri raksasa. Di kapal roh, Tan Yun mengutuk, Zhou Wuyu. Zhou Wuyu, Mahler Gobi, dia sudah sangat tua sehingga dia sudah mati, dan dia ingin terlibat dengan muridku. Zhou Pifu, aku tidak akan membiarkanmu berhasil, bukankah itu hanya menyempurnakan pil kebangkitan? Gunung Peri Bincing, Kuil Bincing. King Angin, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan? Sen Subing mondar-mandir di aula, dengan cemas, meskipun saya mengikuti langkah-langkah alkimia pada resep pil master, saya 30% yakin bahwa saya dapat memperbaiki pil pemulihan jiwa, tapi, peluang ini terlalu tinggi. Rendah. Hanya dalam 5 bulan, bagaimana aku bisa memperbaikinya? Kalau saja tuanku ada di sana. Tapi lelaki tua itu, Tuan, tidak tahu di mana orang itu. Sen Subing menenangkan kecemasannya dan memandang Sen Qingfeng ke samping, untuk rencana saat ini, saya harus mencoba yang terbaik untuk memperbaiki Zun dan yang menghidupkan kembali. Qingfeng, menurut catatan obat mujarab yang ditinggalkan oleh tuanku, ramuan alternatif dari anggrek es nafas penyu tingkat 7 adalah rumput es naga anggur urutan ke-7. Hantu tingkat 9 Yin Silian, gunakan ramuan tingkat 9 Xuanhun Yingxin Guo sebagai gantinya. Rumput ling pembakaran yang berusia 3000 tahun digantikan oleh Xuanzi api merah yang berusia 1800 tahun. Rumput giok kebangkitan, gunakan ramuan tingkat 8, rumput Qingyun untuk menggantikan jiwa. Qingfeng, kamu segera pergi ke Gunung Abadi Changling dan dapatkan lebih banyak dari 4 ramuan ini. Aku akan mulai memperbaiki sekarang. Mendengar ini, Sen Qingfeng segera menjawab, budak tua mematuhi perintahnya. Ngomong-ngomong, biarkan Wende datang dan bantu aku juga. Sen Subing berkata, juga, beritahu Luwu bahwa aku telah menyembunyikan kematian Yukao. Dia tidak perlu berlutut. Budak tua itu memperhatikan, budak tua itu pensiun. Sen Qingfeng berkata, keluar dari istana Bincing. 2 jam kemudian, lapangan bela diri raksasa. Kemarin, pembunuhan Tan Yun terhadap satu-satunya putra sesepuh penegak hukum telah menyebar melalui dan Vesel miliknya. Pada saat ini, Tan Yun melangkah ke arena seni bela diri yang seperti mimpi. Seorang murid dan Mei menyaksikan Tan Yun mengepalkan tinjunya untuk menyapa. 25 hari yang lalu, Tan Yun berada di bidang seni bela diri dan membunuh Ye Ling dan mengejutkan dan Mei-nya.
Sekarang, setelah pembunuhan Qiu Qilin, semua orang benar-benar menyadari bahwa Tan Yun adalah seorang master yang tegas dan kuat. Ketika Tan Yun datang ke aula otorisasi, dia menemukan bahwa ada ratusan murid dan Mai yang mengantri. Jelas semua orang, seperti dia, sedang menunggu 1000 pagoda ruang waktu biji sesawi kelas menengah. Seseorang keluar, dan setelah mengosongkan pagoda yang kosong, mereka mengirimkan batu roh untuk berlatih. Pada saat ini, seorang murid laki-laki di bawah Lu Wumen memandang Tan Yun yang sedang mengantri dari kejauhan, dan mencibir pada dirinya sendiri, "Tan Yun, biarkan kamu bangga sekarang. Dalam 20 hari ke depan, kakak senior Gao yang akan menjadi dari pagoda waktu dan ruang biji sesawi teratas. Itu hilang. Jika kakak senior Gao yang mengetahui bahwa kamu membunuh kakak senior Yeling, kamu pasti akan membunuhmu." Ketika malam tiba, Tan Yun yang sedang mengantri membayar seorang diaken di aula otorisasi untuk memasuki pagoda selama 20 hari. 5 juta batu spiritual tingkat rendah setiap hari, dan 100 juta batu spiritual tingkat rendah dalam 20 hari. Setelah itu, Tan Yun mengambil token dan menuju ke 520 Zongpin Mustard Seed Time and Space Pagoda. Pada waktu bersamaan, segera setelah Lu Wu kembali ke rumah gua Gunung Luwuxian, seorang diaken, Jiang Xia, melangkah ke rumah gua dengan hormat. 12 penatua, baru saja pergi ke Gunung Abadi Changling untuk mencari Anda. Melihat bahwa Anda tidak ada di sana, aku akan datang ke sini untuk mencarimu. Diakon Jiang, ada apa? Lu Wu berkata tidak senang. Dia berlutut di Gunung Peri Changling begitu lama sebelum Shen Subing melepaskannya. Dia sangat marah. Kembalilah ke 12 tetua, ketika para tetua penegak hukum meninggalkan Danmai hari ini, biarkan bawahanmu memberitahumu, silakan pergi ke kota Huang Fufang dan katakan bahwa ada sesuatu yang penting untuk didiskusikan denganmu. Adapun apa yang terjadi, dia tidak menyebutkannya. Jiang Xia berkata, "Yah, aku mengerti." Lu Wu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Diaken Jiang, apakah Anda pernah mendengar tentang kematian Tan Yun baru-baru ini?" 12 tetua, Tan Yun tidak mati. Tukang yang rendah hati ini masih terlihat oleh bawahannya muncul di lapangan seni bela diri raksasa hari ini. Jiang Xia berkata dengan jujur, "Apa yang kamu bicarakan? Tidak mati." Lu Wu sangat marah, "Apa yang Duan Zhen makan?" Amarah. Lu Wu berpikir untuk mengatur agar Duan Zhen membunuh Tan Yun. Itu disimpulkan dari waktu bahwa Tan Yun meninggalkan pagoda 7 hari yang lalu, dan dia tidak mati sekarang. Jiang Xia, segera cari Duan Zhen. Lu Wu memerintahkan. Jiang Xia mengerutkan kening, kembalilah ke 12 tetua, bawahan Deacon Duan belum melihat siapapun selama 7 hari. Sampah yang tidak berguna ini. Lu Wu berteriak dan berkata, "Aku akan bertemu Qiu Yongming di Fangcheng sekarang. Jika kamu melihat Duan Zhen, katakan padanya bahwa jika aku kembali dari Fangcheng, Tan Yun masih hidup. Kemudian dia akan mati." Lu Wu tidak pergi ke sana sama sekali, tetapi Duan Zhen sudah mati. Menurut pendapatnya, Duan Zhen adalah pemurnian jiwa tingkat pertama, dan tidak mengherankan untuk membunuh Tan Yun dengan pemurnian jiwa tingkat ke-7. Bawahan mematuhi perintah. Jiang Xia menjawab dengan hormat dan pergi. Lu Wu melangkah keluar dari gua, mengendarai perahu roh di bawah malam, dan menuju ke kota Huang Fufang. Pada waktu bersamaan, istana kepala tetua Qimai, Murong Xiandian. Di aula utama, Murong Tao mengenakan gaun merah muda setinggi langit-langit yang setipis sayap jangkrik, dan sosoknya yang tinggi dan menawan menjulang. Hanya dari dadanya yang penuh, dapat terlihat bahwa suasana hatinya sedang tidak tenang saat ini. Wajahnya penuh kejengkelan. "Tantai Zongde, apa yang kamu banggakan? Apakah kamu bukan anjing dari keluarga Tantai?" "Ya, kekuatan keluarga Dantai mengandalkan air yang berdaulat untuk naik, tetapi keluarga Murongku tidak mudah berurusan dengan." 4 hari yang lalu, setelah Tan Yun meninggalkan Huang Fusunah, Taois Murong berada di depan Tantai Zongde. Dapat dikatakan bahwa semua hal baik telah dikatakan. Dia ingin tahu siapa orang-orang di paviliun VIP tertinggi nomor 3 yang mempermalukannya. Tapi Tantai Zongde memiliki sebuah kata dari awal hingga akhir, tidak ada komentar. Ini bisa membuat Taois Murong yang sombong sangat marah. "Tuan, muridnya memiliki sesuatu yang penting untuk dilihat." Pada saat ini, suara yang menyenangkan datang dari luar aula. Dilihat dari nadanya, pemilik suara memiliki emosi, kebingungan, dan keterkejutan yang kompleks.
Masuk dan bicara kembali. Itu tuannya. Dengan suara hormat, seorang murid perempuan dengan gaun biru berjalan selangkah demi selangkah. Gadis itu memiliki mata yang cerah dan gigi putih, kulitnya bersalju, bahunya dicukur, dan pinggangnya tak tertahankan. Dia memiliki wajah seperti malaikat yang tidak menunjukkan vendai, dan tubuhnya yang ramping memancarkan keindahan alam yang menawan dan memabukkan. Ruoxi, ada apa? Tanya Murong Tao. Gongsun Ruoxi mengerutkan bibir merahnya dan membungkuk dan berkata, Tuan, murid yang membeli pedang terbang 11 tangan yang Anda haluskan terakhir kali telah jatuh. Cepat beritahu siapa itu. Taois Murong melihat ke depan, apakah itu seseorang dari pembuluh darah kita? Tuan, dia. Gongsun Ruoxi menarik napas dalam-dalam, dia seharusnya menjadi murid Danmai. Venapil, bagaimana ini mungkin? Tao Murong tiba-tiba berdiri dari kursi giok, menatap Gongsun Ruoxi, Venapil Sensubing, akan ada murid guru Daki. Apa bercanda? Sensubing dan 11 tetua, yang bahkan bukan seorang penyuling, bagaimana mereka bisa mengajar murid master? Ruoxi, apakah kamu melakukan kesalahan? Mendengar ini, Gongsun Ruoxi berkata dengan jujur, Tuan, muridnya mencari pembuluh darah terakhir kali, tetapi setelah tidak menemukannya, murid itu mengambil binatang pengendus jiwa untuk memastikan sisa nafasnya di Paviliun Wan Baoling. Kemudian, selama periode ini, Tuer pergi ke gerbang Gunung 8 Meridian lainnya dan akhirnya memastikan bahwa dia telah memasuki Dan Meridian. Tapi kapal Ki kami selalu tidak sesuai dengan kapal Dan tidak mudah bagi murid untuk memasuki kapal Dan tanpa izin. Setelah mendengarkan, ada sedikit pemahaman di mata indah Murong Tao, dan nadanya setuju, Ruoxi, jika guru tidak salah menebak, orang itu sama sekali bukan master hebat, itu pasti Sensubing, yang dengan sengaja mengirim orang ini ke Paviliun Wan Baoling selesai hal-hal ini. Karena Sensubing telah melihat 11 pedang terbang yang dibuat untuk guru saat itu pasti dia, jadi ini sangat misterius. Meskipun dia tidak yakin mengapa dia melakukan ini sebagai seorang guru, dia tidak pernah percaya bahwa mereka bisa keluar dari guru Daki. Murong Tao memandang Gongsun Ruoxi, yah, selama ini, Anda telah kehilangan banyak waktu untuk menemukan orang ini. Selanjutnya, Anda dapat mundur dan menyerang master tingkat rendah. 2 tahun kemudian, 3 mayor sekte kuno teknik pemurnian dibandingkan, dan guru memiliki harapan besar untukmu. Itu Tuan. Gongsun Ruoxi bertanya setelah menjawab, Tuan, saudari junior Zhongwu, bagaimana pemurniannya sekarang? Mendengar itu, di wajah dingin Murong Tao, senyum tulus akhirnya muncul, Xiao berbakat dan memiliki pemahaman yang sangat kuat, dan sekarang dia adalah seorang guru dan telah membiarkannya memasuki menara ruang waktu untuk berlatih. Setelah beberapa saat, saya akan menjadi guru dan kemudian melanjutkan untuk mengarahkannya. Saya percaya bahwa pada hari dia meninggalkan Bea Cukai, baik kekuatan dan keterampilan pemurniannya akan sangat meningkat. Dia akan sebaik kamu di masa depan. Keesokan harinya, pada siang hari, kota Huang Fufang, Balai Perintah. Lu Wu dan Qiu Yongming saling berpandangan. Kakak Lu, saya baru saja membuat proposal, bagaimana Anda menyukainya? Qiu Yongming menantikannya. Lu Wu menganggukkan kepalanya, tentu saja, Tan Yun adalah orang yang ingin kau dan aku bunuh. Aku akan membiarkan dia mati sesegera mungkin. Setelah kematiannya, Penatua Qiu harus mengatakan sesuatu. Itu alami. Qiu Yongming membuat suara keras, setelah kematian Tan Yun, saya pasti akan menawarkan pedang terbang, senjata bawahan atribut guntur. Suatu hari kemudian, setelah Lu Wu kembali ke Gunung Lu Daoxian, dia melihat Jiang Xia mengerutkan kening dan menunggu di luar guanya. 12 sesepuh, itu tidak baik. Jiang Xia buru-buru menyambutnya. Diaken Jiang, apa kepanikannya? Lu Wu mengerutkan kening. Jiang Xia buru-buru berkata, ada berita dari Dea Chonfeng, yang menjaga Hall of Souls of Lights, mengatakan bahwa lampu kehidupan Dea Chonduan masih bagus setengah bulan yang lalu, tetapi ketika dia memeriksa kemarin, dia menemukan bahwa lampu kehidupan Dea Chonduan telah keluar. Apa? Duan Zhen sudah mati? Lu Wu tampak serius, masuk dan katakan. Lu Wu berjalan ke dalam gua dengan cemas. Jiang Xia mengikuti dari dekat. Di dalam gua, Lu Wu mengerutkan kening, Tan Yun membunuh murid langsung Ku Yeling, jadi aku membiarkan Duan Zhen membunuh Tan Yun. Dengan kekuatan alam pemurnian jiwanya,
dia pasti tidak akan mati di tangan Tan Yun, jadi bagaimana dia mati? Setelah mendengar ini, Jiang Xia dengan hati-hati berkata, 12 penatua, Shen Qingfeng memperlakukan Tan Yun sebagai miliknya. Apakah Shen Qingfeng menemukan sesuatu dan membunuh dia Ken Duan? Lu Wu mengerutkan kening, jika Shen Qingfeng benar-benar membunuhnya, orang tua ini akan memberitahu kepala suku. Jika kepala suku tahu, dia pasti akan mencurigaiku. Tapi itu benar. Kepala bahkan membebaskanku dari gunung abadi Changling. Obat macam apa itu? Apakah dia menjual labu? Aku benar-benar tidak tahu. Setelah mengesampingkan keraguannya, Lu Wu menatap Jiang Xia dan menghela nafas, aku ingin kamu membunuh Tan Yun kali ini, tetapi sekarang tampaknya kematian Duan Zhen telah mengejutkan. Jiang Xia, apakah kamu punya ide bagus untuk membunuh Tan Yun? Jiang Xia merenung sedikit, dan berkata, 12 sesepuh, Tan Yun dapat membunuh Ye Ling, yang menunjukkan bahwa kekuatannya dalam daftar alkimia paling banyak 150. Mengapa kita tidak membiarkan para murid mengambil tindakan? Bawahan mendengar bahwa murid hebatmu Ouyang Qian dan murid keduamu Gao Yang Wushuang akan meninggalkan pagoda ruang waktu mustard kelas atas dalam 18 hari. Mengapa tidak membiarkan mereka membunuh Tan Yun dengan mudah? Mendengar ini, Lu Wu terdiam beberapa saat, mengangguk dan berkata, Xiao Qian berada di peringkat 45 di daftar pertarungan dan Dao dan Wushuang di peringkat 36. Keduanya kuat di daftar Wolong. Memang ide yang bagus bagi mereka untuk bunuh Tan Yun. Ayo lakukan ini, serahkan padamu. Ketika mereka meninggalkan Bea Cukai, biarkan mereka menemukan kesempatan yang tepat dan alasan yang tepat untuk membunuh Tan Yun. Jiang Xia menyeringai dan berkata, oke, bawahanmu mengerti. Tunggu saja kabar kematian Tan Yun. Waktu berlalu, setengah bulan kemudian, esnya jernih hingga ke Gunung Peri. Di dalam aula bincing tempat pintunya ditutup, ada suara kekecewaan. Wende, aku telah gagal lagi. Aku sangat bodoh. Catatan alkimia master sangat rincin, tapi aku masih tidak bisa melakukannya. Sifat obatnya terintegrasi dengan sempurna. Nona, Anda tidak bisa disalahkan untuk ini. Tidak lama setelah Anda baru saja dipromosikan menjadi alkemis agung tingkat rendah, dan itu normal bahwa Anda tidak dapat berhasil memperbaiki alkimia kebangkitan yang ditinggikan. Saya tahu semua hal ini, tetapi jika mereka tidak dapat disempurnakan, Zhou Yun, seorang lelaki tua, pasti akan mengambil kesempatan untuk mengancam saya dan menghancurkan kepolosan saya setelah lebih dari 4 bulan. Nona, ini apa yang bisa saya lakukan? Wende, seseorang akan datang, pertama-tama singkirkan Tungku Pil. Pada saat ini, susunan teleportasi yang mengarah ke kota Huang Fufang di puncak cerah, dan ketika ruang itu seperti riak air, seorang tetua berusia 80 tahun tersenyum dan melangkah keluar dari susunan teleportasi. Orang ini tidak lain adalah kepala juru lelang dan penilai Huang Fu Senghang, Tantai Zongde. Gadis Shen ada di sini. Tantai Zongde tersenyum, jelas dalam suasana hati yang baik. Pintu istana terbuka perlahan, dan Shen Subing berjalan keluar dengan senyum penuh, matanya bingung, Laude, apa yang membawamu ke sini? Kenapa, kamu tidak bisa datang dan berjalan jika kamu baik-baik saja? Tantai Zongde tersenyum. Apa yang kamu bicarakan? Datang dan duduk di aula dengan cepat. Shen Subing akan membawa Tantai Zongde, silakan masuk ke aula bincing untuk duduk. Tantai Zongde menatap Shen Wende dan tersenyum, 6 tetua, Lao Su memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada kepala Shen Tolk sendirian. Shen Wende tersenyum, berbalik dan berjalan keluar dari aula bincing, menunggu di luar aula. Dengan lambaian tangan kanan Tantai Zongde, seluruh permukaan aula bincing bergetar, dan penghalang kedap suara ditampilkan. Shen Subing tersenyum, Detua, ada apa, begitu misterius? Tantai Zongde tersenyum dan berkata, Gadis Shen, ada 2 hal yang membuat lelaki tua itu datang ke sini hari ini. Pertama, selamat telah menemukan master yang baik. Kedua, tidak menunggu kata-kata Tantai Zongde, Shen Subing tiba-tiba menjadi bersemangat, Laude, aku tidak tahu tentang magangku. Sekarang setelah kamu tahu, haruskah kamu tahu bagaimana menemukan tuanku? Tantai Zongde terkejut, lalu tersenyum, Gadis Shen, hal kedua yang dikatakan lelaki tua itu adalah bagaimana menemukan tuanmu. Bagaimana menemukan? Shen Subing menjadi lebih bersemangat. Dia sangat ingin melihat guru.
Selama Master mengambil tindakan dan memurnikan pil jiwa yang menghidupkan kembali, itu tidak mudah. Gadis Sen, mengapa kamu begitu bersemangat ketika kamu menyebut tuanmu? Ini tidak seperti karaktermu sebelumnya. Tantai Zongde tercengang. Laude, aku tidak memberitahumu apa-apa, aku sedang mencari guru dengan tergesa-gesa. Sen Subing tampak bersemangat, kamu bisa memberitahuku bagaimana menemukan guruku. Bagus. Tantai Zongde berkata dengan jujur, orang tua itu akan bekerja sama dengan tuanmu untuk waktu yang lama. Ketika tuanmu dipisahkan dari orang tua itu, dia berkata bahwa jika kamu ingin menemukannya, dia akan berdiri di atas peri Changling, gunung, spanduk. Setelah tuanmu melihat panji itu, dia akan pergi ke Huang Fu Sunnah untuk menemukan orang tua itu. Orang tua itu datang ke sini hari ini. Selain memberitahumu tentang ini, aku juga ingin bertanya padamu, di mana tuanmu? Setelah mendengar bagaimana menemukan tuannya, Sen Subing dapat dikatakan telah hidup kembali dari situasi putus asa. Dengan kegembiraan di wajahnya, kebajikan lama, memang benar tuanku telah datang dan pergi tanpa jejak, dan aku tidak tahu identitasnya. Benarkah? Dia bisa mengatakan, kamu satu-satunya muridnya, kamu tidak tahu. Nada bicara Tantai Zongde sangat bertanya-tanya. Laude, aku tidak berbohong padamu. Mata Sen Subing bergumam, Tuan, para tetuanya juga benar, dan jangan beritahu saya apapun. Hahaha, yah, aku yakin kamu adalah orang tua. Tantai Zongde tersenyum dan berkata dengan sungguh-sungguh, gadis Sen, meskipun lelaki tua itu tidak tahu siapa tuanmu, lelaki tua itu yakin. Penatua pembuluh darah pasti jauh lebih kuat. Kamu mengikutinya untuk belajar alkimia, dan masa depan tidak terbatas. Tantai Zongde berkata demikian karena dia meminum pil yang diberikan Tan Yun kepadanya selama setengah bulan terakhir dan tidak membiarkan para tetua dari Vena Pintu Suci menonton. Sebagai gantinya, dia bertanya kepada Master Sekte saat ini, yang terkejut setelah melihatnya. Ditentukan bahwa pembaruan pil suci adalah pil yang sebenarnya. Dan beritahu Tantai Zongde, Master Sen Subing kemungkinan besar adalah Huang Fu Shengzong, seorang antik tua yang memiliki hidup selama puluhan ribu tahun tanpa pergi ke dunia dan berlatih secara halus. Sen Subing pertama kali fokus, terima kasih De Lao Liao Zan, saya akan belajar keras dengan guru. Iya, Tantai Zongde tersenyum dan berdiri, orang tua itu harus menemukan sesuatu untuk tuanmu, jadi aku akan pergi dulu. Dela tinggal. Sen Subing berbisik, tolong juga pergi ke Huang Fu Sunnah di masa depan. Ketika Anda melihat tuanku, Anda akan diam-diam mengirim seseorang untuk memberitahu saya. Ini, bukan. Bagaimana jika tuanmu marah? Tantai Zongde tampak malu. Detua, tidak. Tuanku hanyalah murid yang berharga, bagaimana dia bisa marah? Sen Subing berkata dengan acuh tak acuh, tuanku adalah orang yang menarik, dia bukan orang yang kaku seperti itu. Oke, orang tua itu setuju. Tantai Zongde dengan serius berkata, namun, yang jelek ada di depan, dan lelaki tua itu memberitahumu di mana tuanmu berada. Jika tuanmu marah, kamu harus menjelaskannya sendiri, dan kamu tidak boleh menghalanginya. Lao Yu dan kerja sama tuanmu di masa depan. Jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab. Sen Subing tampak percaya diri. Diam-diam berkata, guru memberi saya cincin master ilahi yang begitu berharga, saya tidak percaya, dia akan marah kepada saya. Hehe, orang tua itu lega. Tantai Zongde tersenyum, tidak segera pergi, tetapi menatap cincin alam semesta emas di tangan Sen Subing, dan berseru, gadis Sen, cincin alam semesta Anda terukir di luar. Naga cakar emas sangat indah dan tidak boleh menjadi makhluk fana, tapi orang tua itu tidak bisa melihat pangkatnya. Dari mana kamu mendapatkannya? Yah, ini adalah hadiah pertemuan dari guru. Sen Subing berbalik, kata Qian Qianyu dengan gembira. Tidak heran. Hehehehe, memiliki tuan yang kuat seperti itu juga merupakan keberuntungan bagi gadismu. Tantai Zongde memuji dengan tulus, selamat tinggal. Setelah Tantai Zongde pergi, Sen Subing berjalan keluar dari kuil Bingqing sambil tersenyum. Nona, mengapa kamu begitu bahagia? Sen Wende bingung. Bukankah wanita muda itu cemas karena dia tidak bisa memperbaiki pil kebangkitan? Wende, aku tahu bagaimana menemukan tuanku. Mata indah Sen Subing menjentikkan dengan licik, kamu segera pergi ke Gunung Abadi Changling dan pasang spanduk di puncaknya.
2 hari kemudian, di atas bidang seni bela diri raksasa, pagoda waktu dan ruang biji sesawi kelas menengah nomor 520, kabut dan awan yang mengalir bergulung, dan pusaran kekuatan spiritual hingga 150 kaki bergegas ke pagoda dengan gila. Tan Yun duduk bersila, saat melakukan teknik kondensasi Qi Hongmeng, sambil mengendalikan api es Hongmeng untuk melahap api mendalam Laut Ungu. Hari ini adalah hari kedua. Sejak Tan Yun memasuki pagoda, 19 hari telah berlalu dari dunia luar dan 57 hari telah berlalu di dalam pagoda. Di menara waktu, dalam 3 hari, Tan Yun akan pergi. Pada saat ini, api es Hongmeng setinggi setengah kaki yang asli, saat menelan api mendalam Laut Ungu, kini telah melonjak menjadi 2 kaki. Api Hongmeng di depan Tan Yun seperti binatang api, memenjarakan dan melahap api mendalam Laut Ungu yang tingginya 3 inci. Zihai Xuanyan perlahan menyusut dengan kecepatan yang sulit dibedakan dengan mata telanjang. Pada tingkat ini, itu akan ditelan dalam waktu 3 hari. Waktu berlalu, 3 hari kemudian di menara. Ketika gerbang menara dibuka setengah jam, saat api es Hongmeng akhirnya menelan api mendalam Laut Ungu, api es Hongmeng setinggi 2 kaki tiba-tiba melonjak hingga 3 kaki. Seluruh tubuh berwarna biru es, terbakar perlahan, dan dalam sekejap, lapisan es setebal 3 kaki mengembun dari menara besar. Tan Yun di lapisan es tiba-tiba membuka matanya dipenuhi dengan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan, dan dia tertawa keras, hahaha, api tingkat harta karun terbaik atribut es berbeda. Sekarang setelah api suci menelannya, telah pergi dari orde kedua kecil, melampaui pencapaian besar, dan mencapai puncak yang kedua. Puncak orde kedua berarti bahwa kekuatan Hongmeng Bingyan dapat dengan mudah menghancurkan senjata sihir kelas atas apapun, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Sekarang Tan Yun punya banyak cara untuk melawan musuh. Pertama, ia telah mengolah tubuh Tuan Hongmeng ke tahap kedua dari tahap penguasaan besar, dan tubuh fisiknya sekeras senjata spiritual kelas atas, memiliki kekuatan untuk merobek senjata spiritual kelas menengah dengan tangan kosong. Kedua, jiwanya sekuat Dzogchen di ranah jiwa janin, dan hanya dengan murid surgawi Hongmeng, dia bisa mencapai tak terkalahkan di bawah ranah jiwa janin Dzogchen. Ketiga, api Hongmeng telah dipromosikan ke tingkat kedua, memiliki kekuatan untuk secara instan membakar semua senjata spiritual tingkat tinggi. Keempat, sekarang Hongmeng Bingyan telah melangkah ke puncak orde kedua, memiliki kekuatan mengerikan untuk menghancurkan senjata roh terbaik. Kelima, itu adalah pembunuh terbesar, formasi pedang Hongmeng Tu yang selalu berubah dan kuat. Meskipun Tan Yun tidak melakukannya, dan 11 atribut berkumpul dalam satu pedang terbang, dia tidak bisa melakukan artefak pedang besar, tetapi dia masih bercita-cita untuk menjadi salah satu yang kuat. Masuki jajaran pembangkit tenaga listrik pintu bagian dalam. Pada saat yang sama, Tan Yun tidak merasakan penghalang 8 kali lipat dari alam jiwa janin setelah 2 bulan berkultivasi di pagoda. Setelah Anda meninggalkan pagoda, lulus ujian, memanjat pagoda ruang waktu biji sesawi kelas atas, dan berkultivasi di dalamnya selama 3 bulan, dan Anda pasti akan dipromosikan ke lapisan ke-8 alam jiwa janin. Datang. Dalam pikiranku, api es Hongmeng sepanjang 3 kaki menembus telapak tangan kiri Tan Yun, dan segera, es yang membungkus Tan Yun menghilang. Seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya. Setelah setengah jam, gerbang perlahan terbuka, Tan Yun bangkit, sedikit menyesuaikan jubahnya, dan melangkah keluar. Hari ini adalah pagoda ruang waktu biji sesawi kelas atas. Ini adalah hari pembukaan sekali di bulan Maret. Pada saat yang sama, itu juga setiap 3 bulan. Para murid, hampir semuanya datang. Sebagian besar orang secara alami ingin menyaksikan proses Danmai yang kuat naik ke menara hari ini. Mendaki menara sekali di bulan Maret tidak diragukan lagi hari yang paling agung bagi murid Danmai untuk melihat kekuatan yang kuat. Tan Yun melewati keramaian dan hiruk-pikuk kerumunan dan memasuki aula otorisasi. Token untuk membuka. 520 pagoda akan dikembalikan ke Diaken yang bertanggung jawab untuk menjaga ruang otorisasi, dan dari mulut Diaken, dia mengetahui bahwa pagoda ruang waktu biji sesawi kelas atas memiliki 108 lantai. Jika Anda dapat lulus ujian, naik ke 8 level terakhir, dan berlatih di dalamnya selama 1 hari, itu setara dengan 18 hari, tapi sudah 30.000 tahun, murid sekte dalam Danmai hanya paling banyak naik ke lantai 99.
1 hari di dalam sama dengan 10 hari di luar. Tentu saja, memiliki kekuatan hanyalah persyaratan paling dasar untuk memanjat menara. Jika Anda naik ke lantai 99 dan berkultivasi di dalamnya selama 3 bulan, Anda harus membayar 10 juta batu roh tingkat rendah setiap hari. Jika Anda naik ke lantai 108, Anda perlu membayar 15 juta batu roh tingkat rendah setiap hari. Tanpa batu roh, tidak ada kualifikasi untuk memanjat menara. Dalam hati Tan Yun, 10.000 kuda lumpur rumput berderap lewat kapal dan ini benar-benar terlalu gelap. Dihitung seperti ini, bahkan jika kamu naik ke lantai 99 dan berlatih selama 3 bulan, kamu masih membutuhkan 900 juta batu roh tingkat rendah. Dengan keterampilan pemurnian Tan Yun, orang dapat mengetahui secara sekilas bahwa jika pagoda ruang dan waktu benih mustar tertinggi dibuka selama 3 bulan, paling banyak 600 juta batu roh akan dikonsumsi. Tentu saja, melihat masalah ini dari perspektif tingkat tinggi Danmai adalah sudut pandang lain. Di mata Danmai tingkat tinggi, murid Danmai dapat membuat pil untuk dijual, dan setiap orang sangat berharga. Daripada membiarkan para murid dari pembuluh darah sendiri untuk mengkonsumsi batu roh pada senjata ajaib, formasi, dan jimat yang dibuat oleh pembuluh darah lain, lebih baik menggunakan 1000 pagoda mustard kelas menengah dan kelas atas untuk mempromosikan kultivasi murid, sementara juga mengambil keuntungan dari murid ambil batu roh kembali. Tentu saja, hanya sebagian kecil dari batu roh ini yang menjadi gaji kepala sekte dalam Danmai dan para tetua. Sebagian besar dari mereka jatuh ke tangan para tetua gerbang abadi Danmai. Untungnya, Tan Yun, batu roh ini masih bisa menahannya. Tan Yun akhirnya mengetahui dari Diaken bahwa pagoda ruang waktu mustard kelas atas akan terbuka dalam beberapa saat, ketika para murid di dalam keluar. Akan ada 3 jam bagi para murid untuk memanjat menara. Oleh karena itu, Tan Yun meninggalkan aula otorisasi dan menuju pagoda ruang dan waktu biji sesawi yang luar biasa. Pada saat ini, ada kerumunan besar orang di bawah pagoda waktu dan ruang biji sesawi terbaik yang tingginya ribuan meter. Tan Yun berdiri di belakang kerumunan dengan tangan memegang tangannya, menunggu pagoda dibuka. Biarkan tangan, beri aku barang sialan. Tiba-tiba, disertai dengan hinaan yang familiar, satu tangan mendorong Tan Yun dengan kejam. Ini penuh dengan kotoran, apakah kamu terburu-buru untuk bereinkarnasi? Tan Yun tiba-tiba berbalik, menari dengan tangan kanannya, menggambar busur di kehampaan dan menggambarnya di wajah muridnya. Terjebak. Gigi murid yang patah dan darah bercampur menjadi satu, menyembul dari mulutnya, dan jatuh sejauh 3 kaki seperti bola meriam. Orang ini bukan orang lain, tapi keponakan dari 3 tetua pintu dalam Danmai, Pang He. Terakhir kali Tan Yun menyela tangan dan kakinya, dia baru pulih hari ini, dan dia membawa sekelompok adik laki-laki, siap datang untuk menonton, sikap Danmai yang kuat ketika dia memanjat menara. Saya tidak berharap akan ditampar ketika saya datang. Kakak Pang, apakah kamu baik-baik saja? Ketika 10 adik laki-laki buru-buru melangkah maju untuk membantu, Pang He menjadi merah dan bengkak di pipi kanannya, memarahi dirinya sendiri dan bangkit, persetan ibumu, berani pukul aku. Pang He berhenti tiba-tiba, melebarkan matanya dan melihat orang yang memukulnya, kemarahan di wajahnya menghilang, digantikan oleh ketakutan yang mendalam, dan dia menggigil dan berkata, ternyata itu adalah Kakak Tan, aku tidak melihatmu sekarang. Tolong lihat dan maafkan aku. Saat dia berkata, Pang He mengecilkan lehernya dan perlahan berbalik, mencoba menyelinap pergi. Aku ingin pergi setelah aku selesai mengutuk. Tan Yun berkata dengan ringan, kamu mengambil langkah lain, aku. Seperti yang terakhir kali, aku akan memojokkanmu lagi. Pang He terkejut, membalikkan tubuhnya, jejak kemarahan melintas di matanya, lalu meringkuk dan berkata, saya minta maaf, apa yang Anda inginkan? Pada saat ini, para murid yang mengelilingi pagoda ruang waktu biji sesawi berkualitas tinggi melihat ke belakang satu demi satu, melihat Pang He yang terkenal jahat dan Tan Yun yang berkembang dengan ekspresi berbeda. Di antara mereka, ke-12 murid sesepuh memandang Tan Yun dengan penglihatan yang buruk. Para murid di bawah sikap penatua ke-6 Sen Wende benar-benar berlawanan. Bagaimanapun, mereka semua tahu bahwa ke-6 penatua dan Sen King Feng memiliki hubungan pribadi yang mendalam. Dan Tan Yun adalah orang yang sangat disukai Sen King Feng. Karena itu, mereka masih memiliki kesan yang sangat baik tentang Tan Yun.
Sebagian besar orang yang tersisa berpikir untuk menonton kegembiraan. Beri aku cincin Qian Kun, dan aku akan membiarkanmu pergi. Kebetulan aku telah menghabiskan banyak batu spiritual baru-baru ini. Senyum terukir di sudut mulut Tan Yun. Kamu adalah Ming. Pang He tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Sebelum kata, ambil, jatuh, Tan Yun langsung menghilang dan menendang kaki kiri Pang He. Retakan. Darah berceceran, kakinya yang patah terbang jauh, dan Pang He jatuh 10 kaki jauhnya di udara, meratap, ah. Pang He berteriak, tapi dia tidak berani menghina Tan Yun lagi. Dia takut. Saya sangat takut. Pikiran Tan Yun bahkan berani membunuh satu-satunya putra sesepuh penegak hukum, bagaimana mungkin dia tidak malu-malu. Melihat adegan ini, 10 adik laki-laki yang telah diajari oleh Tan Yun terakhir kali, tiba-tiba, sebuah roh, tidak berani melangkah maju untuk mendukung Pang He. Tan Yun mengamati 10 orang, pergi dan lepas cincin Qian Kun-nya dan berikan padaku, lalu bawa dia ke Laozi. Jangan biarkan aku mengulanginya untuk kedua kalinya. Wow, 10 orang muncul di depan Pang He hampir bersamaan, dan salah satu dari mereka menangis, Saudara Pang, jika Anda tidak menderita kerugian langsung, Anda harus memberinya cincin Qian Kun. Orang ini buru-buru mengambil cincin semesta dari jari Pang He dan menyerahkannya kepada Tan Yun dengan gemetar, dan mengambil Pang He bersama 9 orang lainnya dan melarikan diri dari bidang seni bela diri. Tan Yun menatap punggung 10 orang dengan dingin, berpikir bahwa terakhir kali 11 orang mempermalukannya, jika bukan karena aturan klan, dia akan menghancurkan mereka. Ketika niat membunuh berkecamuk di hati Tan Yun, pagoda ruang waktu Mustard kelas atas, gerbang lantai 99 dibuka. Kemudian, 2 sosok putih menginjak pedang terbang dan terbang ke arah Tan Yun melalui awan tipis dan awan yang mengalir. Keciut, berubah menjadi pria dan wanita, mereka muncul di depan Tan Yun. Keduanya menatap Tan Yun, mata mereka dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan yang mendalam. Pria muda berjubah putih ditambahkan ke tubuhnya, sosoknya kekar, dan seluruh tubuhnya memancarkan kepenuhan alam jiwa janin. Orang ini adalah Gao Yang Wushuang di antara 3 murid langsung Luwu. Seperti Yeling yang sudah mati, dia adalah seorang alkemis suci. Pada saat yang sama, itu juga merupakan waktu kualifikasi terbaik untuk jiwa janin. Gaun putih wanita itu seperti salju, dia memiliki sosok yang indah, fitur yang indah, dan cantik. Dia adalah Ouyang Qian di antara 3 murid pribadi Luwu. Dia adalah alkemis tingkat suci, dan juga jiwa janin dari ruang kualifikasi terbaik. Kekuatan dari 3 murid yang ditransmisikan secara pribadi di bawah Luwu Men adalah Gao Yang Wushuang yang terkuat, diikuti oleh Ouyang Qian, dan akhirnya Yeling. Tapi Yeling berada di peringkat 160 dalam daftar pertarungan dan Dao, sementara Ouyang Qian berada di peringkat ke-45, dan Gao Yang Wushuang mencapai tempat ke-36 yang menakutkan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Yeling lebih rendah dari alkimia keduanya, tetapi jika dibandingkan dengan kekuatan, masih ada celah besar. Tan Yun tidak mengenal mereka berdua. Melihat bahwa mereka mengerutkan hidung mereka melihat mata kanibalistiknya, mereka berbalik dan ingin memasuki kerumunan. Petugas yang rendah hati, berhentilah untukku. Gao Yang Wushuang memelototi Tan Yun. Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang, menatap Gao Yang Wushuang, cucu, apakah kamu mengatakannya lagi? Aku pikir kamu tidak sabar. Gao Yang Wushuang meraung, dan ketika dia akan melakukannya, minuman dingin terdengar dari arena seni bela diri, hentikan diaken ini. Semua orang mengikuti pamor, tetapi ketika mereka melihat seorang lelaki tua janggut, mereka tidak marah. Orang ini adalah diaken dari 6 penatua, Liu Hongru. Ia juga orang kepercayaan dari penatua ke-6 Shen Wende. Meskipun Tan Yun tidak mengenalnya, dia tahu bahwa Tan Yun adalah saudara baik Shen Wende, Shen Qingfeng. Karena itu, dia campur tangan. Murid itu telah melihat diaken Liu. Saya telah melihat diaken Liu. Petik 2. Semua murid membungkuk dan memberi hormat. Ya, Liu Hongru mengangguk, menatap Tan Yun yang sedikit waspada, dan tersenyum ramah, jangan takut, lelaki tua itu di bawah penatua ke-6. Jika ada lelaki tua, tidak ada yang berani menggerakkanmu, lakukan apa saja, kamu seharusnya melakukan. Petik 2. Tan Yun merasa lega, membungkuk dan berkata, murid itu patuh. Ketika Tan Yun hendak berbalik,
Gao Yang Wushuang berkata dengan keras, Tan Yun, aku saudara kedua Ye Ling. Kamu membunuh Ye Lingku, hari ini aku ingin membalaskan dendamnya, aku ingin menantangmu hidup dan mati. Kamu pikir kamu siapa? Jika kamu ingin pertempuran yang menentukan denganku, aku harus setuju. Bodoh sekali. Tan Yun berkata dengan mengejek, memutar kepalanya dan memasuki kerumunan. Namun, sebelum mengambil beberapa langkah, suara Ouyang Qian yang penuh dengan penghinaan dan penghinaan datang dari belakang, terutama keras. Nama belakangnya Tan, bodoh. Kamu membunuh adik laki-lakiku yang ketiga, tetapi kamu tidak berani menantang adik laki-lakiku yang kedua. Nah, gadis ini akan menantangmu hidup dan mati. Jika kamu laki-laki, kamu akan bertarung. Tentu saja, di mata Ouyang Qian, kamu sama sekali bukan laki-laki, dan wajar saja jika kamu tidak bertarung. Kata-kata yang diucapkan Ouyang Qian di depan semua orang adalah penghinaan terbesar bagi Tan Yun. Jika Anda berubah menjadi pria manapun, Anda akan marah. Amarah. Tan Yun tidak terkecuali. Retak. Tan Yun mengepalkan tinjunya, tulangnya berderit, dia berhenti dan berbalik perlahan, sangat lambat. Ketika Tan Yun membalikkan tubuhnya dan menghadap Ouyang Qian, tangannya yang terkepal sudah meregang, ekspresinya tenang dan menakutkan. Tenang dan keterlaluan. Jika Mumeng melihat penampilan Tan Yun saat ini, dia pasti tahu bahwa Tan Yun hanya akan menunjukkan ekspresi seperti itu ketika dia sangat marah. Di mata semua orang, Tan Yun dengan lembut mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Ouyang Qian. Kemudian, dia menunjuk ke Gao Yang Wushuang, suaranya tidak mengandung emosi, saya menerima tantangan Anda dan membunuh satu musuh. Lebih baik membunuh musuh. Aku, Tan Yun, tidak akan pernah mati bersamamu hari ini. Suara Tan Yun seperti blockbuster, dilemparkan ke kerumunan, membuat kepala orang berdengung. Keheningan sesaat ditukar dengan teriakan dan jeritan kehilangan, keterkejutan, kegembiraan, dan ketidakpahaman. Apakah aku salah? Kakak Tan bermaksud bertarung dengan kakak senior Gao Yang dan kakak senior Ouyang pada saat yang bersamaan. Kamu dengar itu benar, ini semua benar, semua benar. Kakak senior Tan gila. Kakak senior Ouyang berada di peringkat ke-45 dalam daftar alkimia, dan kakak senior Gao yang berada di peringkat ke-36. Gila. Kakak Tan, ini gila. Setelah dia membunuh Ye Ling terakhir kali, meskipun dia berada di peringkat ke-160 dalam kekuatan, kesenjangannya dengan kakak senior Ouyang dan kakak senior Gao yang terlalu besar, dan dia masih satu musuh dua. Petik 2. Kamu bilang, kakak Tan akan selamat. Konyol Cha, bagaimana menurutmu? Aku akui bahwa kakak Tan kuat, tetapi situasi saat ini adalah yang satu melawan dua, dan keduanya kuat di daftar Wolong. Kakak Tan, hanya sedikit sembrono dan tidak terkendali. Petik 2. Petik 2. Suara bising dari kerumunan datang ke telinga Liu Hongru. Tubuh tuanya bergetar dan berkata dengan cemas, Tan Yun, kamu sembrono, sembrono. Bagaimana kamu bisa setuju? Apa perbedaan antara kamu dan kematian? Tidak, kamu tidak bisa berjanji. Ketika Tan Yun hendak berbicara, Gao Yang Wushuang memandang Liu Hongru dan berkata dengan keras, di akun Liu, Tan Yun telah menantang, dan kamu masih menghalangi di sini. Kamu meremehkan peraturan. Ini. Liu Hongru terdiam. Gao Yang Wushuang memandang Ouyang Qian dengan sayang, Xiao Qian, dia tidak layak bagimu untuk membunuhnya, jadi aku akan menyelesaikannya. Sebelum kata-kata Ouyang Qian jatuh, dia dipotong oleh Tan Yun dengan dingin, pelacur, pamanmu. Jika kamu tidak mendengar dengan jelas, aku akan memberitahumu jalan ini lagi, aku akan menerima tantanganmu di waktu yang sama. Tanpa kamu jalang, aku tidak akan bersamamu. Begitu kata-kata ini keluar, Ouyang Qian dengan marah menegur, baiklah, kamu tukang yang rendah hati, aku berjanji akan membiarkanmu mati nanti. Mendengar bahwa kekasihnya dipermalukan, mata Gao Yang Wushuang menjadi merah, Tan Yun, ayo mulai. Aku ingin menghancurkanmu berkeping-keping. Tunggu. Liu Hongru berteriak dengan suara yang dalam, dan segera menatap Gao Yang Wushuang dan Ouyang Qian, kalian semua adalah pilar masa depan dan Meiku, dan Tan Yun juga tentang hidup dan mati orang lain. Pertempuran hidup dan matimu sangat penting. Jika ada kecelakaan di antara kalian berdua, 3 murid pribadi Luwu akan mati. Jika Tan Yun mati, Penatua Agung dari Sekte Luar juga harus mati,
dan Penatua Agung dari Sekte Luar adalah orang utama kita, jadi Anda dalam pertempuran yang menentukan, Diaken tidak dapat meminta, juga tidak memiliki hak untuk campur tangan. Namun, jika salah satu dari kalian mati, kemungkinan besar akan menyebabkan konflik antara 12 tetua dan kepala suku. Oleh karena itu, dalam pertempuran hidup dan mati kalian, pasti ada Luwu dan kakak laki-laki dari pintu luar, Sen King Feng. Sebelum mereka datang, siapa di antara kalian yang berani melakukannya lebih dulu, jangan salahkan Diaken karena tidak kenal ampun. Liu Hongru berkata dengan tajam, melihat ke aula otorisasi, dan berkata dengan keras, Diakon Lai, bagaimana kalau memulai pendakian setelah pertempuran menentukan mereka selesai? Karena saudara Liu telah berkata, bagaimana mungkin Diaken tidak setuju? Itu pendapatmu. Di aula otorisasi, suara Diaken Lai keluar, semua murid mendengarkan, setelah Tan Yun dan Gao Yang Wushuang dan Ouyang Qian memiliki pertempuran yang menentukan, semuanya mulai mendaki lagi. Murid itu mengerti. Lebih dari 60.000 orang segera merespons, terdengar sepanjang hari. Semua orang secara alami ingin menyaksikan perkelahian. Bahkan pengetahuan sepihak Gao Yang Wushuang dan Ouyang Qian Tan Yun. Liu Hongru memandang salah satu muridnya, dan berkata, kemudikan perahu roh berharga kelas menengah Diaken, segera pergi ke Gunung Abadi Changling, biarkan Diakon Sen datang. Dengan itu, cincin Qiankun Liu Hongru menyala, dan perahu roh muncul di kaki muridnya. Ini Diaken, murid ini akan pergi. Murid itu mengendarai perahu roh dan naik ke langit dengan tergesa-gesa. Ada juga muridmu di bawah 12 tetua, cepat dan beritahu 12 tetua. Kata Liu Hongru. Beberapa murid menginjak pedang terbang dan menuju Gunung Ludaosian 5.000 mil jauhnya. Setelah setengah jam, Gunung Ludaosian, Dongfu. Ketika Luwu mendengar dari murid yang melapor kepadanya, dia tertawa ketika mendengar bahwa Tan Yun dan dua murid kesayangannya berselisih sampai seluruh proses menyetujui pertempuran hidup dan mati. Kemarahan yang telah lama terpendam dan kemarahan yang diderita dilepaskan dengan tawa pada saat ini, hahaha. Tan Yun ini masih terlalu lembut. Aku tidak tahan ketika Xiao Qian menggunakan beberapa kata penghinaan dengan metode radikal. Bagus, sangat bagus. Setelah tawa, Luwu memandang para murid yang melaporkan berita itu, dan berkata, kamu harus mundur dulu, Penatua ini dalam suasana hati yang baik, dan setelah mandi dan berganti pakaian, dia akan pergi ke bidang seni bela diri. Setelah beberapa saat, Sen King Feng, seorang murid di kebun obat di Changling Xianshan, menjelaskan budidaya pengetahuan ramuan, ketika dia mendengar bahwa Tan Yun dipilih dan dua murid utama Luwu, dia hampir jatuh. Aku sangat marah dan tua. Kemarahan Sen King telah memburuk, Tan Yun, kelinci kecil ini, otaknya kebanjiran. Kemudian Ouyang Qian dan Gao Yang Wushuang adalah 400 orang kuat teratas dalam daftar Wolong. Tidak, aku harus membiarkan nona muda itu berhenti. Sen King Feng segera mengorbankan perahu roh dan ingin terbang. Setelah Daniel kembali, dengan hormat berkata, Diaken Sen, kami ingin bertemu dengan saudara Tan. Jika kamu ingin melihat, cepatlah ke orang tua itu. Sen King Feng meniup jenggotnya dan menatap. Sejak saat itu, lebih dari 700 murid Yao Yuan melompat ke perahu roh. Daniu, apakah menurutmu kakak Tan akan mati? Seorang murid tampak khawatir. Sialan, paman. Ingat, tidak peduli apa yang orang lain pikirkan, saudara Tan Maha Kuasa di hati kita. Sebelum kata-kata Daniel jatuh, dia dipotong oleh Sen King Feng, jangan tutup mulutmu. Orang tua itu menendangmu ke bawah. Gunung Peri sebening es. Perahu roh penuh murid digantung di atas puncak. Sen King Feng telah memasuki kuil Bingqing. Tidak lama kemudian, Sen Subing melangkah keluar dari aula dengan ekspresi jelek, dan awan kemarahan membara di dadanya. Tan Yun ini, selain membuatku kesulitan, apalagi yang bisa dia lakukan? Nona, tenangkan amarahnya. Sen King Feng mengikutinya, dan Nuo berkata, Nona, Tan Yun tidak baik-baik saja, tetapi dia tidak bisa mati sekarang. Dia sudah mati, dan King Qiu juga harus mati. Lebih baik pergi dan melihat dan membiarkan mereka membatalkan pertempuran yang menentukan. Sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkan Tan Yun. Setelah mendengar ini, Sen Subing sangat marah, jika bukan karena King Qiu, Tan Yun ini, aku benar-benar ingin membunuhnya sendiri. Petik 2.
1 jam kemudian, Lingzu terbang di tengah bidang seni bela diri bersama Sen Subing, Sen Qingfeng, dan para murid Taman Pengobatan Lingshan. Gadis kecil ini benar-benar datang, tapi apa yang bisa kamu lakukan jika kamu datang? Kamu ingin menghentikannya. Hah? Luwu, di antara para murid yang berhenti, mengutuk diam-diam, dan 9 tetua lainnya menyambutnya dan berkata, bawahan telah melihat kepala. Alasan mengapa 10 tetua berkumpul di sini adalah karena semua orang tahu hubungan rumit antara Tan Yun dan Sen Qingqiu, Sen Qingfeng, dan Sen Subing, dan menduga bahwa kepala suku mungkin datang sendiri. Hanya 3 tetua yang tidak datang, para murid tidak perlu memikirkannya, mereka mungkin membantu keponakan mereka Pang He. Tan Yun, orang ini, menggerakkan seluruh tubuhnya dengan satu gerakan. Bagaimanapun, Tan Yun sudah mati, dan Sen Qingqiu juga harus mati. Kecuali Tan Yun dapat membuat blockbuster lengkap suatu hari nanti, maka sumpah beracun Sen Qingqiu akan dicabut. Hanya dalam waktu lebih dari 1 jam sebelumnya, seluruh dan Fast Cell, sampai ke murid, sampai ke penatua, dan kepala, mendengar pertempuran yang menentukan antara Tan Yun dan Gao Yang Wushuang dan Ouyang Qian. Murid, lihat kepala. Lebih dari 60.000 murid dan Mai, dalam gelombang teriakan, semua membungkuk kepada Sen Subing secara bersamaan. Semuanya gratis. Sen Subing meminta semua orang untuk berdiri dan mengabaikan Tan Yun. Pada saat ini, dia takut dia akan melihat Tan Yun lebih banyak dan tidak bisa tidak membunuh Tan Yun. Sen Subing langsung mendatangi Gao Yang Wushuang dan Ouyang Qian, dan bertanya, Tan Yun, kepala suku ini masih memiliki dia yang berguna, bisakah kamu menyerah dalam pertempuran yang menentukan ini dengan sukarela? Ini. Begitu Gao Yang Wushuang berbicara, dia dipotong oleh Tan Yun, kembalilah ke kepala, muridnya memiliki sesuatu untuk dikatakan. Mengatakan, Sen Su sangat dingin. Murid itu patuh. Tan Yun berkata tidak sombong atau rendah hati, kepala, Anda selalu adil dan tegas. Karena murid telah menyetujui pertempuran yang menentukan, tolong wujudkan. Kamu bajingan kecil, katakan sesuatu kepada orang tua itu. Sen Qingfeng benar-benar mencoba. Dikatakan bahwa bahkan jika Sen Subing sebagai yang mulia dan Mai tidak lagi menginginkan kematian Tan Yun, dan tidak lagi menginginkan kematian Tan Yun, kematian Sen Qingqiu akan mempengaruhi Sen Qingqiu, tetapi Tan Yun, orang yang terlibat, mengatakan demikian, bagaimana dia bisa melakukannya? Masih berada di depan semua murid dan penatua. Dihadapkan dengan menghalangi pertempuran yang menentukan ini. Api kemarahan menyala dari dada Sen Subing, bibirnya sedikit mengepak, dan suara pembunuhan melewati telinga Tan Yun, saya tidak tahu apa yang baik atau buruk. Jika hidup Anda tidak terkait dengan kehidupan Qingqiu, kepala ini benar-benar ingin membunuhnya dengan telapak tangan, kamu. Sun, Xiao Niu Sen, aku tidak peduli dengan guruku seperti dirimu. Tan Yun kesal, wajahnya masih hormat, kata-katanya tulus, dan kebenarannya berkata, kembalilah ke kepala, sejak para murid memasuki Taman Pengobatan Lingshan, mereka sudah memiliki cukup banyak murid alkimia. Ejekan dan hinaan. Meskipun statusnya rendah, dia hanya seorang murid tukang, tetapi murid itu tidak akan pernah mengizinkannya. Yang lain dipermalukan, jadi murid itu menggandakan dan mengalahkan Li Zikuan. Kemudian, saudaranya Li Zian ingin membunuhku, jadi murid itu membunuhnya. Belum lama ini, untuk membalaskan dendam Li Zian, Yeling sengaja memfitnahku dan ingin memprovokasiku untuk bertarung sengit dengannya. Akibatnya, murid itu membunuhnya. Dan hari ini, Tan Yun berhenti, mengangkat kepalanya, menatap Gao Yang Wushuang dan Ouyang Qian, suaranya dingin, mereka ingin membunuhku untuk membalas Yeling, tetapi para murid akan menggunakan kekuatan mereka untuk membuktikannya, mereka ingin membunuhku, aku akan membunuhnya. Tidak peduli siapa dia, tidak peduli seberapa tinggi peringkatnya dalam daftar alkimia, hanya ada satu hasil pada akhirnya, dan itu adalah kematian. Mendengar ini, alis Sen Subing sedikit mengernyit, tidak tahu harus berpikir apa. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan membungkuk dalam-dalam kepada Sen Subing, kepala, murid hari ini tidak hanya berjuang untuk kehormatan muridnya, tetapi juga untuk semua murid tukang yang tidak memiliki hak asasi manusia di kebun obat Lingshan saya. Hal yang sama juga berjuang untuk melindungiku dari memasuki dan Fast Cell, penatua agung dari sekte luar, kakek Sen. Jadi, terlepas dari apakah murid itu hidup atau mati, tolong penuhi itu.
Begitu kata-kata itu berakhir, lebih dari 700 murid taman obat meneteskan air mata. Demikian pula, banyak dari lebih dari 60.000 murid sangat tersentuh oleh pernyataan Tan Yun. Di sisi lain, mata lebih dari 2.900 orang di bawah Lu Wumen penuh dengan cibiran. Menurut mereka, pembunuhan Tan Yun oleh kakak senior Gao Yang dan kakak senior Ouyang tidak jauh berbeda dengan menghancurkan belalang. Oke, kepala ini berjanji padamu. Sen Subing melirik Tan Yun, Ouyang Qian, dan Gao Yang Wushuang, dan berkata dengan anggun, hari ini, kepala suku ini secara pribadi akan memimpin pertempuran hidup dan mati untukmu. Kepala Xie. Ketika ketiga Tan Yun menjawab, puluhan ribu murid yang menyaksikan secara sadar melangkah mundur, meninggalkan ruang terbuka beberapa ratus meter. Di ruang terbuka yang luas, Tan Yun berdiri dengan Gao Yang Wushuang dan Ouyang Qian saling memandang. Tan Yun, hari ini adalah waktumu untuk mati. Gao Yang Wushuang diinterupsi oleh Tan Yun sebelum dia selesai berbicara, ada terlalu banyak omong kosong, aku berdiri di sini, hidupku ada di sini, kamu bisa menerimanya jika kamu punya kemampuan. Formasi pedang ilahi Hongmengtu. Menghadapi dua orang yang jauh lebih kuat dari Fan Jian, Tan Yun tidak berani gegabah, dan tiba-tiba menggunakan formasi pedangnya. Rambut Tan Yun menari-nari, dan di antara pikirannya, 11 senjata roh yang luar biasa menerbangkan pedang emas, kayu, air, api, bumi, angin dan guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya, memancar keluar dari cincin alam semesta, mengelilingi dirinya dan dua dari mereka. Pada saat yang hampir bersamaan, dari mata 7 jiwa janin Hongmeng di kolam Tan Yunling, 14 pilar cahaya Hongmeng ditembakkan dari tengah dahinya ke 11 pedang terbang. Tiba-tiba, 11 pedang terbang dengan cepat berputar, meledakkan tirai besar cahaya Hongmeng yang panjangnya ratusan meter, dan berubah menjadi susunan pedang Hongmeng Tu berdiameter 300 meter, menutupi mereka berdua. Serangga kecil, Gao Yang Wushuang dan Ouyang Qian membubarkan mereka. Tiba-tiba, dan mendapati diri mereka dalam kekacauan. Pada saat ini, susunan pedang menghalangi pandangan semua orang. Lebih dari 60.000 murid tidak dapat melihat segala sesuatu dalam formasi pedang, mereka juga tidak dapat mendengarnya. Hanya para tetua dan kepala suku yang hanya bisa secara samar-samar menangkap jejak 3 orang. Apakah ini trik mengukir serangga? Kamu perlahan bisa memahaminya untuk Laozi. Tan Yun berdiri di udara, mendahului, penuh dengan suara pembunuhan, bergema melalui kekacauan, mulut angin. Legenda Guntur. Dia tidak melakukan pembunuhan pamungkas emas, pemenjaraan kayu, pemusnahan air, penghancuran api, dan penghancuran bumi. Dia tahu bahwa 5 kekuatan atribut ini, bahkan dengan kekuatan 11 kali lipat, tidak dapat membunuh 2 dari mereka. Pada saat yang sama, dia sudah menyusun pertempuran yang menentukan dalam pikirannya. Merayu. Tiba-tiba, di langit kekacauan, ada raungan yang menakjubkan, seperti hantu yang menangis dan serigala yang melolong, itu seperti iblis yang turun ke langit dan bumi, dan suara iblis menutupi segalanya. Detik berikutnya, mulut raksasa yang dibentuk oleh kekuatan angin di langit, seperti binatang yang menelan ke arah Ouyang Qian. Di mulut iblis angin dengan diameter 300 kaki, ribuan bila angin besar diisi dengan kekuatan untuk merobek segalanya, memancarkan kekuatan yang kuat dan mengejutkan. Sebelum mulut angin datang, Ouyang Qian merasakan sakit di pipinya. Apa yang membuatnya sedikit bingung adalah dia bisa merasakan mulut angin, dan dia memiliki kekuatan untuk mengunci dirinya sendiri, dan tidak ada jalan keluar darinya. Tan Yun, kamu berombak rendah hati, ternyata kamu sama sekali bukan jiwa janin. Gao Yang Wushuang mengabaikannya dan mengingatkan, Xiao Qian, hati-hati. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Gao Yang Wushuang terkejut dan berkata, kamu benar-benar dapat mengendalikan kekuatan guntur. Tapi melihat, sementara mulut angin iblis menelan ke arah Ouyang Qian, di langit, kekuatan gemuruh dengan ember tebal dan panjang 300 meter, seperti ribuan naga guntur, berputar bersama untuk membentuk neraka guntur dengan radius dari ribuan kaki. Dengan aura kehancuran dan keganasan yang ganas, penjara Lei Zijue menyelubungi kekosongan 1000 zang, dan mengakhiri Gao Yang Wushuang. Gulir naga biru 1000 kesempatan. Gao Yang Wushuang seperti musuh besar, dengan kilatan cahaya biru di antara jari-jarinya, tiba-tiba sebuah gulungan muncul dari langit di atas kepalanya,
dan gulungan itu membentang dengan kecepatan yang sangat cepat, berubah menjadi raksasa ratusan meter, menutupi dia. Gulir naga biru 1000 peluang adalah senjata ajaib pamungkas yang Gao Yang Wushuang menghabiskan banyak uang untuk dibeli. Kitab sejati roda langit tentang menghancurkan dewa. Gao Yang Wushuang segera menggunakan pilnya, atribut waktu terkuat. Dia dilindungi oleh gulungan naga biru, dengan semangat juang yang tinggi. Dia tidak mundur tetapi maju. Dia menginjak pedang terbang dan naik ke udara. Dengan tangannya berputar sangat cepat di depan dadanya, tiba-tiba, kekuatan waktu yang tak terlihat mengembun di tangannya. Roda waktu sangat besar. Selain itu, Tianlun of Time masih berkembang pesat, dan aura luas terpancar dari Skywell of Time, menjadi semakin kuat, seolah-olah menghancurkan segalanya. Ledakan. Pada saat ini, guntur Jiao dengan aura menakjubkan, di bawah kendali Tan Yun, menghantam gulir naga biru 1000 peluang yang membungkus Gao Yang Wushuang, dan meledak dengan suara memekakkan telinga. Sungguh kekuatan guntur yang kuat. Gao Yang Wushuang terkejut, dan menemukan bahwa tornado Qianji King kedap udara yang menyelimutinya ditutupi dengan retakan yang mengejutkan. Berikan pada Lao Su. Tan Yun sedang minum, tiba-tiba, pada gulir naga biru 1000 kesempatan, ribuan kepala naga biru meledak dengan seberkas cahaya, dan kemudian, gulir naga biru 1000 kesempatan berubah menjadi potongan-potongan langit. Tiba-tiba, ribuan naga guntur, dengan kekuatan menghancurkan dunia, datang ke arah Gao Yang Wushuang ketika ruang sering bergetar. Petugas sialan, kamu menghancurkan senjata ajaibku. Gao Yang Wushuang meraung dan mengguncang langit. Pada saat ini, roda langit di atas kepalanya tiba-tiba meningkat setinggi 100 meter, dan kekuatan waktu meledak, menyebabkan guntur yang meledak. Jiao berhenti seketika. Roda waktu beri aku kota. Gao Yang Wushuang menopang langit dengan kedua tangan, dan segera, roda waktu menekan dan menghancurkan Lei Jiao yang terhenti. Di mana roda waktu langit berlalu, tampaknya waktu telah melambat, dan di bawah tekanan roda langit yang kejam, naga guntur menjadi tidak terlihat. Di sisi lain, Ouyang Qian, yang ditelan oleh mulut Demon of Wind, telah mengeluarkan hantu spasial, berkedip dan berkedip sambil dicekik oleh bila angin besar. Ada bila angin yang tak terhitung jumlahnya yang dapat dengan jelas mencekiknya. Setiap kali dia menyerangnya, ruang di sebelahnya sedikit terdistorsi, berubah menjadi hantu-hantu, dan tidak ada bahaya untuk melarikan diri lagi dan lagi. Dia melesat melalui mulut iblis angin dengan sangat cepat, dalam sekejap mata, dia melewati mulut iblis angin, tiba-tiba, cahaya pedang sepanjang 100 kaki meledak dari pedang terbang di tangannya, melangkah pada pedang terbang, dan menuju Tan Yun. Kamu tukang yang memalukan, mati. Pada saat yang sama, mulut iblis angin di belakangnya runtuh tak terlihat karena serangan yang gagal. Ketika Ouyang Qian membunuh Tan Yun, roda waktu besar yang dikendalikan oleh Gao Yang Wushuang telah menghancurkan ribuan kekuatan guntur seperti naga. Kamu kekacauan yang membunuh kakak mudaku Ye, hari ini aku ingin membuat tulangmu mati. Ketika kemarahan terdengar, roda waktu besar, seolah terlepas dari belenggu waktu, muncul di depan Tan Yun dalam sekejap, dengan aura kehancuran dan dominasi, menembak ke arah Tan Yun kecil. Berdengung. Pada saat ini, cahaya pedang sepanjang 100 meter telah membawa ruang yang bergetar dari depan Tan Yun, seperti kilat besar yang melewati kekacauan, melepaskan diri dari belenggu ruang, menebas ke arah Tan Yun, dan memblokirnya. Jalan Tan Yun. Dengan kecepatan yang begitu cepat, Tan Yun menggunakan kuda-kudanya yang agung, tidak bisa mengelak sama sekali. Setelah Tan Yun punya waktu, roda langit dihancurkan dengan keras, dan sinar pedang 100 zang yang diisi dengan kekuatan luar angkasa muncul di depannya, dan Tan Yun tampak genting. Pada saat ini, Gao Yang Wushuang dan Ouyang Qian sedang menyeringai. Menurut mereka, Tan Yun pasti akan mati. Namun, adegan berikutnya menyebabkan lautan badai di antara mereka berdua. Tetapi melihat Tan Yun, dia tertawa terbahak-bahak, dengan pikiran yang teguh terungkap dalam tawanya, dan pembunuhan tanpa ampun, pertempuran yang menentukan baru saja dimulai. Tan Yun tiba-tiba berteriak, waktu yang deras. Gelombang ruang. Begitu suara itu jatuh, dalam kekacauan di atas kepala Tan Yun, semburan waktu setebal ribuan kaki jatuh dari langit, dengan ruang yang bergetar, membombardir roda waktu. Tiba-tiba, roda waktu yang besar, seolah-olah telah dibaptis dan dihancurkan oleh kehancuran, mulai menyusut.
Oh. Pada saat yang sama, suara bergelombang datang dari langit kekacauan. Tiba-tiba, seolah-olah gelombang transparan mengalir melalui kekacauan radius ribuan meter, dengan gelombang ruang yang panjang, menelan cahaya pedang 100 zang yang menebas ke arah Tan Yun. Gelombang ruang menyapu, dan cahaya pedang ruang angkasa besar ratusan meter tampaknya telah hanyut tanpa ampun, dan itu penuh dengan lubang, dan kemudian cahaya pedang menghilang. Hanya Ouyang Qian, yang memegang pedang terbang, menjadi pucat, berteriak untuk ditelan oleh gelombang ruang. Shuang, selamatkan aku. Dalam teriakan tragis Ouyang Qian, pedang terbang senjata spiritual pamungkas di tangannya dihancurkan inci demi inci dalam gelombang ruang. Meskipun seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan tebal kekuatan spiritual, tubuhnya masih retak perlahan di bawah kekuatan gelombang ruang, dan wajah, leher dan bahkan seluruh tubuhnya ditutupi dengan retakan seperti jaring laba-laba, darah ramping keluar dari garis darahnya. Pada saat ini, Ouyang Qian sangat menyedihkan. Dia ingin menggunakan hantu luar angkasa untuk melarikan diri, tetapi hantu luar angkasa tidak berdaya. Dalam gelombang ruang yang diciptakan oleh ruang 11 kali lipat Tan Yun, dia tidak hanya gagal, tetapi dia merasa terikat oleh gelombang ruang, seperti berada di rawa, tidak dapat melepaskan diri. Belum lagi melarikan diri. Xiao Qian, tunggu. Gao Yang Shuang terlalu terkejut. Mengapa Tan Yun dapat mengendalikan kekuatan ruang dan waktu setelah mengendalikan kekuatan angin dan guntur? Dia bergegas menuju gelombang ruang seperti pisau. Mau menabung. Sudah larut. Tan Yun melingkar di seluruh tubuhnya, seperti dewa perang emas, bergegas ke gelombang ruang angkasa dengan keras, melambaikan tinjunya, dan meledak ke arah Ouyang Qianling.